Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat pagi. Sebagaimana setiap tahun menjelang memasuki masa Prapaskah, Gembala Utama Gereja Keuskupan Bandung, yaitu Uskup Bandung Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin, selalu menyampaikan surat gembalanya sebagai sapaan sesuai dengan konteks peziarahan masa Prapaskah yang akan kita masuki bersama. Maka pada tahun ini beliau pun juga menuliskan surat gembala masa Prapaskah 2021 kepada seluruh umatnya di Paroki Santo Yohanes Pembaptis Ciamis. Maka saya akan membacakan surat tersebut. Surat Gembala Prapaskah 2021 Keuskupan Bandung. Hidup sehat, bela rasa pada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, dalam ensiklik Fratelli Tutti yang berarti saudara-saudari semua atau kita semua saudara, Sri Paus Fransiskus mengajak kita untuk terlibat aktif dalam persaudaraan dan persahabatan sosial dengan siapapun, sebagaimana dicontohkan oleh Santo Fransiskus Assisi yang menyapa siapapun, bahkan apapun, sebagai saudara dan saudarinya, yang adalah ungkapan nyata dari kehidupan yang berdasarkan aroma Injil. Dengan cara yang sederhana dan langsung ini, Santo Fransiskus mengungkapkan hakikat dari keterbukaan persaudaraan yang memungkinkan kita untuk mengakui, menghargai, dan mencintai setiap pribadi tanpa tergantung pada kedekatan fisik, tanpa memperhatikan di mana dia dilahirkan atau dia berada. Dalam konteks ini dan seiring dengan tema Aksi Puasa Pembangunan APP 2021, yaitu semakin beriman, semakin solider, membangun ekonomi solidaritas. Di tengah pandemi COVID-19, kita akan memasuki masa Prapaskah pada hari Rabu Abu 17 Februari 2021 sebagai kesempatan rahmat untuk semakin mau dan mampu untuk mengakui, menghargai, dan mencintai sesama dengan cita rasa Injil yang terungkap dalam sikap bela rasa dan solider pada sesama, terutama mereka yang membutuhkan bantuan. Dalam Injil hari ini yang tadi kita dengarkan, seorang berpenyakit kusta menyadari bahwa dirinya sakit dan ia mengingini bahwa dirinya sembuh. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya adalah jalan menuju kesembuhan. Bagaimana mungkin orang yang dengan angkuh mengatakan bahwa saya sehat padahal sakit, mau berobat. Si kusta mengalami bahwa penyakitnya bukan hanya membuatnya tidak nyaman, tetapi juga membuat orang lain tidak aman. Penyakit kusta bukan hanya menggerogoti tubuhnya hingga rusak dan busuk, tetapi juga menyebabkan relasi dengan orang lain menjadi putus dan pupus. Ia dianggap tidak layak hidup, dikeluarkan dari kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Maka orang kusta itu mencari Yesus yang diyakininya bukan hanya dapat menyembuhkan tubuhnya dari kusta saja, tetapi juga dapat mendamaikan relasinya dengan sesama dan memulihkan
hubungannya dengan Tuhan. Kesadaran akan kustanya dan keinginan untuk sembuh adalah tanda kepeduliannya, bukan hanya pada kesehatan pribadi saja, tetapi juga pada keselamatan sesama. Keinginan dan usahanya untuk sembuh sebenarnya adalah ungkapan bela rasa dan solider untuk terlibat dalam menciptakan kesejahteraan bersama yang lebih baik. Ia ingin sehat agar hidupnya menjadi berkat bagi sesama. Kepedulian pada sesama mengantarkannya pada Yesus. Jika engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Melihat kepedulian si kusta pada keselamatannya sendiri yang menjadi jalan menuju kepedulian pada kesejahteraan bersama, maka Yesus yang penuh bela rasa segera bertindak. Aku mau, jadilah engkau tahir. Maka ia pun tahir seketika, yaitu disembuhkan dari kusta, dipulihkan dari keterasingan sosial, dan ditebus dari dosa-dosa. Berkat kesembuhan tersebut, si kusta bukan hanya dipulihkan martabatnya sebagai warga masyarakat, tetapi juga ditingkatkan kepeduliannya, hingga dengan sukarela dan sukacita memberi kesaksian tentang kesembuhannya yang tidak mungkin terjadi kalau bukan disentuh oleh Putra Allah. Saudara-saudari yang terkasih, ketidakpedulian yang menjadi salah satu keprihatinan Sri Paus Fransiskus berjangkit bagaikan kusta yang menular atau kini bagaikan COVID-19 yang mematikan rasa persahabatan dan persaudaraan manusia. Sri Paus Fransiskus bersama dengan Imam Besar Al-Azhar Syekh Ahmad Al-Tayeb menandatangani dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama, ditandatangani di Abu Dhabi 4 Februari 2019. Sebagai gaung dari momen kemanusiaan itu, PBB mengumumkan bahwa sejak 2021 4 Februari adalah Hari Persaudaraan Manusia Internasional. Hal ini membangkitkan kesadaran akan persahabatan dan persaudaraan manusia yang mendorong gerakan kepedulian untuk melawan kusta dan virus ketidakpedulian. Pertobatan yang diawali oleh kerendahan hati dengan mengakui bahwa saya sakit, butuh berobat, dan saya salah, perlu bertobat, adalah bentuk kepedulian pada kesehatan diri dan keselamatan sesama. Dengan pertobatan tersebut, orang mengalami makin dekat dengan Allah, makin betah dengan diri sendiri, makin akrab dengan sesama, dan makin peduli terhadap lingkungan. Pertobatan ini kini bisa diungkapkan melalui keterlibatan aktif dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan hidup sehat, bersih, rapih, dan peduli yang akan berefek positif pada kehidupan bersama serta mendukung berbagai program pemerintah, termasuk vaksinasi yang diyakini akan menyebabkan masyarakat menjadi sehat. Kalau masyarakat sehat, kehidupan ekonomi diharapkan berjalan dengan lebih baik. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita basmi kusta dan virus ketidakpedulian yang juga tampak dalam sikap sombong yang berlagak sehat
merasa tidak perlu berobat. Berlagak saleh, merasa tidak harus bertobat. Marilah kita menjadikan masa Prapaskah ini sebagai rahmat untuk menyadari apakah dalam diri kita ada kusta dan virus ketidakpedulian terhadap jeritan sesama yang membutuhkan bantuan, serta terhadap keterlibatan kita dalam kesehatan masyarakat dan kesejahteraan umum. Dengan hidup sehat, kita bisa lebih efektif dan efisien mewujudkan bela rasa dan solidaritas kita bersama saudara dan saudari semua yang berkehendak baik. Marilah kita meningkatkan kesadaran dan mengembangkan gerakan solidaritas sosial untuk turut serta membangun kehidupan ekonomi sebagai ungkapan bela rasa. Dengan mati raga dan puasa, kita makin sadar untuk mengontrol diri agar tidak menjadi gangguan bagi sesama. Dengan doa dan tapa, kita makin peka akan panggilan Allah untuk memulihkan kehidupan. Dengan amal dan kasih, kita makin mampu solider dengan sesama. Dengan kesadaran akan kelemahan dan kesalahan yang perlu dipulihkan Allah, serta kemauan menjadi pewarta dan pelaksana bela rasa yang peduli pada kehidupan ekonomi bersama, maka marilah kita datang pada Tuhan. Jika Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku. Jika Engkau mau, Engkau dapat memulihkan kami dari pandemi COVID-19. Jika Engkau mau, Engkau dapat memulihkan persahabatan dan persaudaraan manusia. Bandung, 2 Februari 2021, pada Hari Yesus dipersembahkan di Kenisa. Antonius Subianto Bunyamin, OSC, Uskup Keuskupan Bandung. Maka mari sekarang kita hening sejenak. Kita bersyukur atas sapaan Gembala Utama Gereja di Keuskupan Bandung untuk menjadi landasan spiritualitas kita bersama dalam memasuki masa Prapaskah nanti.